Demi uang fantastis senilai 15 miliar rupiah, aku rela dinikahi pria Arab tua yang merupakan ayah dari majikanku sendiri. Aku pikir ini adalah akhir dari harga diriku, namun di malam pertama aku justru dibuat kewalahan saat ia melakukan hal yang tak terduga. Ternyata, namaku Fitri. Di tanah ini, namaku seringkali hanya menjadi hembusan napas pendek yang dipanggil majikan saat lantai marmer butuh dipoles, atau saat nampan perak berisi kurma harus diantar ke ruang tamu. Aku adalah bayangan yang bergerak di sela-sela pilar megah kediaman Al-Zahrani di Riyadh. Seorang perempuan yang datang dengan ribuan mimpi sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa, namun kini merasa mimpi-mimpi itu telah lumat oleh debu gurun yang menyesakkan dada. Matahari sore itu masih terasa menyengat, meski pendingin ruangan di rumah ini menderu tanpa henti. Aku baru saja menyelesaikan tugas menyetrika jubah-jubah putih milik Hamad Al-Zahrani, putra tunggal Syekh Abdurrahman. Setiap kali tanganku merapikan kerah pakaiannya, aku bisa mencium aroma parfum oud yang mahal. Aroma yang bagi orang lain melambangkan kekuasaan, namun bagiku adalah aroma ancaman. Hamad bukanlah pria yang banyak bicara pada pelayan, tapi matanya selalu mengikuti gerak-geriku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin, tajam, dan penuh perhitungan. "Fitri, cepat ke dapur. Nyonya besar ingin tehnya sekarang," teriakan Mariam, sesama pekerja migran asal Filipina, membuyarkan lamunanku. Aku bergegas. Di rumah ini, keterlambatan 1 menit bisa berarti potongan gaji atau, yang lebih buruk, makian yang meruntuhkan harga diri. Sambil membawa nampan, aku melewati lorong panjang yang dihiasi kaligrafi emas. Di ujung lorong, pintu ruang kerja Syekh Abdurrahman sedikit terbuka. Aku sempat mencuri pandang ke dalam. Di sana, sang syekh yang sudah renta duduk di kursi besarnya. Wajahnya guratan-guratan usia yang dalam, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Berbeda dengan Hamad yang gelisah, Syekh Abdurrahman tampak seperti sebuah buku tua yang penuh rahasia namun damai. Malamnya, saat aku bersiap untuk istirahat di kamar kecilku yang pengap di lantai bawah, pintu diketuk dengan keras. Jantungku mencelos. Tak biasanya ada yang mencariku selarut ini. Ketika ku buka, sosok Hamad berdiri di sana. Ia tidak mengenakan jubah resminya, hanya kaos rumah biasa. Namun auranya tetap mengintimidasi. "Ikut aku ke ruang kerja. Sekarang," perintahnya singkat. Suaranya rendah, seperti geraman yang tertahan. Aku mengikuti langkah kakinya yang lebar dengan kepala tertunduk. Di dalam ruang kerja yang remang, ia tidak duduk. Ia berdiri menghadap jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota Riyadh. Tanpa berbalik, ia mulai bicara. "Keluargamu di kampung, bagaimana kabar mereka?" tanyanya. Lidahku keluh. "Mereka baik, Tuan. Tapi biaya sekolah adik-adik saya dan pengobatan ibu semakin mahal." Hamad berbalik, senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya. Aku tahu semuanya, Fitri. Aku tahu kau mengirimkan hampir seluruh gajimu dan hanya menyisakan sedikit untuk dirimu sendiri. Aku tahu kau terjepit." Ia berjalan mendekat, memperpendek jarak, hingga aku bisa merasakan kehadirannya yang menekan. "Bagaimana jika aku katakan, dalam 1 malam, kau bisa mendapatkan uang yang tidak akan habis kau hasilkan, meski kau bekerja di sini selama 50 tahun? Aku menahan napas. "Maksud Tuan?" 15 miliar rupiah, ucapnya perlahan, seolah menikmati setiap suku kata dari angka tersebut. "Aku butuh kau melakukan satu hal. Menikahlah dengan ayahku." Duniaku seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa ia sedang bercanda, namun mata itu hanya menunjukkan ambisi yang gelap. "Tuan Syekh, tapi kenapa saya?" "Jangan banyak tanya," bentaknya, membuatku tersentak. "Ini syarat warisan. Ayahku menginginkan istri yang baik dan patuh di masa tuanya sebelum ia membagikan asetnya. Kau sempurna. Kau tidak punya siapa-siapa di sini. Kau mudah dikendalikan. Kau menikah dengannya, aku mendapatkan warisanku, dan kau pulang ke Indonesia sebagai jutawan. Sederhana, bukan? Tapi Tuan, ini tidak benar," bisikku dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang.
Aku merasa seperti seekor domba yang baru saja ditawar di pasar ternak. Hamad mencengkeram daguku, memaksaku menatapnya. Dengarkan aku, Fitri. Kau punya dua pilihan. Terima tawaran ini dan keluargamu akan hidup mulia, atau menolak. Dan aku akan pastikan kau dideportasi malam ini juga dengan tuduhan pencurian. Kau tahu hukum di sini? Kau tidak akan pernah sampai ke rumah. Kau akan membusuk di penjara. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang kerja yang mewah, aku menyadari bahwa kemiskinan telah merampas hakku untuk berkata tidak. Aku adalah Fitri, seorang perempuan yang kini terjebak di antara pengabdian yang dipaksa dan martabat yang dipertaruhkan. Aku mengangguk pelan, sebuah anggukan yang terasa seperti vonis mati bagi jiwaku. Lantai marmer yang kupijak terasa sedingin es. Atau mungkin hatiku yang memang telah membeku. Setelah pertemuan di ruang kerja malam itu, dunia di sekitarku tak lagi sama. Setiap sudut rumah megah Al-Zahrani kini terasa seperti jeruji besi yang dilapisi emas. Aku bergerak seperti robot, menyelesaikan tugas-tugas rutin dengan pikiran yang melayang jauh ke sebuah gubuk di pinggiran desa di Jawa Tengah. Wajah ibu yang pucat karena sakit, dan mata adik-adikku yang penuh harap terus membayangi, menjadi tali jerat yang menarikku semakin dalam ke dalam rencana gila Hamad. 2 hari kemudian, Hamad memanggilku kembali. Kali ini tidak ada gertakan kasar, melainkan sebuah ketenangan yang jauh lebih mengerikan. Di atas meja kayu ek yang berat, tergeletak beberapa lembar dokumen berbahasa Arab dan sepucuk surat bermaterai. Tanda tangan di sini, ujarnya datar, menyodorkan sebuah pena mahal yang terasa berat di jemariku yang gemetar. Apakah Tuan Syekh sudah setuju? Tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Hamad terkekeh, sebuah suara yang kering dan tanpa jiwa. Ayahku hanya tahu bahwa aku telah menemukan seorang perempuan syalihah yang mau merawatnya di sisa usianya. Dia tidak perlu tahu tentang 15 miliar itu, Fitri. Dan kau akan menutup mulutmu rapat-rapat jika masih ingin melihat keluargamu bernapas. Aku menatap barisan huruf Arab yang tak sepenuhnya kupahami itu. Aku merasa sedang menandatangani akta kematianku sendiri. Saat ujung pena menyentuh kertas, aku membayangkan uang itu mengalir ke rekening ibu, membayar biaya rumah sakit, membangun rumah yang layak, dan memastikan adik-adikku tak perlu menjadi babu di negeri orang seperti kakaknya. Namun, di saat yang sama, aku merasa sesuatu di dalam dadaku hancur. Sesuatu yang selama ini kujaga lebih ketat dari nyawaku sendiri. Harga diri. Bagus, ucap Hamad menyambar dokumen itu setelah aku membubuhkan tanda tangan. Pernikahan akan dilakukan malam ini secara siri dan tertutup. Tidak ada perayaan. Hanya ada kau, ayahku, aku, dan seorang saksi terpercaya. Pakai baju terbaik yang diberikan Maryam padamu. Jangan buat memar di wajahmu karena menangis. Itu akan merusak pemandangan. Sore itu, Maryam membantuku bersiap di kamar pelayan. Ia tidak banyak bertanya, meski matanya yang sembab menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia menyodorkan sebuah abaya hitam dengan sulaman perak halus di tepinya. Fitri, bisiknya sambil merapikan kerudungku. Di rumah ini, Tuhan seringkali terasa jauh, tapi dia tidak pernah tidur. Tetaplah bertahan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Cermin di hadapanku memantulkan sosok asing. Perempuan di dalam cermin itu terlihat cantik dengan riasan tipis, namun matanya kosong, seperti sumur tua yang kehilangan airnya. Aku bukan lagi Fitri yang datang dengan koper plastik dan doa tulus. Aku adalah tumbal dalam permainan warisan seorang pria ambisius. Malam merayap masuk, membawa udara gurun yang mendingin. Aku dibawa ke sebuah ruangan kecil di sayap kanan rumah yang biasanya digunakan untuk sholat berjamaah. Di sana, Syekh Abdul Rahman sudah menunggu. Beliau duduk di atas kursi roda, mengenakan bisht coklat tua yang elegan. Wajahnya tenang, sangat kontras dengan Hamad yang terus-menerus memeriksa jam tangannya, tampak gelisah seolah sedang menunggu sebuah transaksi bisnis besar cair. Prosesi itu berlangsung singkat. Sangat singkat untuk sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh garis hidupku. Saat saksi mengucapkan kata sah, aku merasakan beban seberat gunung jatuh menghantam pundakku. Hamad tersenyum lebar,
Sebuah senyum kemenangan yang membuatku mual. Ia menyalami ayahnya dengan takzim yang dibuat-buat, lalu menatapku dengan tatapan milikku. "Selamat, Fitri. Sekarang kau adalah Nyonya Al-Zahrani," bisik Hamad tepat di telingaku saat ia berpura-pura membantuku berdiri. "Ingat perannya. Masuklah ke kamarnya. Lakukan apa yang harus kau lakukan sebagai istri, dan pastikan dia tetap bahagia sampai wasiat itu ditandatangani minggu depan. Jangan mengecewakanku, atau kau tahu akibatnya." Langkahku terseret saat aku dituntun menuju kamar utama Syekh Abdurrahman. Setiap langkah terasa seperti menuju tiang gantungan. Pintu kayu besar itu terbuka, menampakkan kamar yang luas dengan aroma gaharu yang kuat. Syekh Abdurrahman masuk lebih dulu, didorong oleh perawat yang kemudian pamit keluar. Kini, hanya ada aku dan dia. Pria tua yang kini sah menjadi suamiku. Dan aku, perempuan yang baru saja dijual oleh keadaan. Aku berdiri mematung di dekat pintu, menunduk dalam, menunggu takdir buruk apapun yang akan menghampiriku di balik pintu yang terkunci ini. Pintu kayu jati berukir itu tertutup dengan bunyi klik yang halus, namun di telingaku, suaranya menggelegar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Aku masih berdiri mematung di dekat daun pintu, meremas ujung abaya perakku hingga kainnya kusut. Jantungku berdegup begitu kencang, menciptakan denyut yang menyakitkan di pangkal leher. Di dalam ruangan luas yang hanya diterangi lampu dinding temaram ini, aku merasa seperti mangsa yang terkepung. Aroma gaharu yang pekat memenuhi indera penciumanku, memberikan kesan sakral sekaligus menyesakkan. Kamar ini begitu mewah, karpet Persia yang tebal menenggelamkan kaki, furnitur antik yang berkilau, dan sebuah tempat tidur besar dengan kelambu sutra yang tampak seperti singgasana. Namun, bagiku, kemewahan ini hanyalah dekorasi dari sebuah sangkar. Syekh Abdurrahman duduk di kursi rodanya, membelakangiku, menatap ke arah jendela besar yang menampilkan siluet pohon kurma di bawah cahaya bulan. Keheningan di antara kami begitu berat, hanya dipecahkan oleh suara detak jam dinding yang seakan menghitung sisa martabat yang kumiliki. "Mendekatlah, Fitri." Suaranya memecah kesunyian. Suara itu tidak parau atau mengancam seperti suara Hamad. Itu adalah suara yang dalam, tenang, dan membawa wibawa yang sulit dijelaskan. Aku melangkah maju dengan sangat perlahan. Setiap jengkal karpet yang kupijak terasa seperti bara api. Pikiranku mulai liar membayangkan hal-hal buruk. Aku teringat cerita-cerita kelam tentang majikan dan pelayan, tentang pernikahan paksa yang berakhir dengan kekerasan. Aku memejamkan mata erat, membayangkan wajah ibuku. "Maafkan Fitri, Bu. Ini demi ibu. Ini demi rumah kita." Aku berhenti tepat 3 langkah di belakang kursi rodanya. Tubuhku gemetar hebat. Aku menunduk begitu dalam hingga daguku menyentuh dada. Aku bersiap untuk instruksi apapun, untuk sentuhan apapun yang akan merampas sisa kedaulatan atas tubuhku sendiri. "Angkat kepalamu," perintahnya lembut namun tegas. Aku memberanikan diri menatapnya. Syekh Abdurrahman memutar kursi rodanya menghadapku. Dalam jarak sedekat ini, aku bisa melihat matanya yang jernih meski kulit di sekitarnya telah keriput dimakan usia. Tidak ada gairah yang kotor di sana. Tidak ada kebengisan. Yang kulihat hanyalah kesedihan yang sama dalamnya dengan yang kurasakan. "Kau takut padaku?" tanyanya. Lidahku keluh. Aku hanya bisa mengangguk kecil sambil menahan isak yang mulai mendesak di tenggorokan. Kau gemetar seperti seekor burung yang sayapnya patah. Syekh Abdurrahman menghela napas panjang, sebuah desahan yang terdengar sangat letih. Ia kemudian menunjuk ke arah sofa panjang di sudut ruangan. "Duduklah di sana. Ambil napasmu kembali. Aku tidak akan menyentuhmu." Aku tertegun. Kalimat itu seperti siraman air dingin di tengah padang pasir. Dengan ragu, aku melangkah menuju sofa dan duduk di tepinya, masih dengan posisi siaga. Syekh Abdurrahman memperhatikanku sejenak, lalu ia berkata dengan nada yang sangat serius, "Anakku, Hamad, dia pikir dia sangat cerdas. Dia pikir dia bisa membeli segala sesuatu dengan rial, termasuk kehormatan seorang perempuan dan ketenangan masa tua ayahnya." Aku tersentak. Apakah Syekh tahu tentang perjanjian itu? "Jangan terkejut," lanjutnya seolah bisa membaca pikiranku. "Aku mungkin sudah tua dan kakiku tak lagi kuat.
tapi mataku masih bisa melihat kegelapan di hati anakku sendiri. Dia mengira pernikahan ini adalah transaksi untuk mendapatkan sisa hartaku. Dan dia menggunakanmu, Fitri, sebagai alatnya. Aku mulai terisak. Air mata yang sejak tadi kubendung akhirnya jatuh membasahi pipi. Saya terpaksa, Tuan. Keluarga saya... Aku tahu. Ia memotong dengan lembut. Dengarkan aku baik-baik. Pernikahan dalam agamaku, dalam keyakinanku, adalah tentang kerelaan. Pernikahan tanpa kerelaan hati bukanlah sebuah kehormatan, melainkan sebuah dosa besar. Aku tidak akan mengotori sisa hidupku dengan memaksamu menjadi istri dalam arti yang sesungguhnya. Aku tidak menginginkan tubuhmu, Fitri. Aku hanya menginginkan seseorang yang jujur untuk berada di sisiku di rumah, yang penuh serigala ini. Aku menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Di hadapanku, pria yang seharusnya menjadi pemilikku, justru menjadi orang pertama yang mengakui kemanusiaanku di negeri ini. Malam ini, tidurlah dengan tenang di atas tempat tidur itu. Aku akan berada di sini, di kursi ini, atau di sofa seberang. Pintu ini terkunci dari dalam. Hamad tidak akan bisa masuk untuk mengganggumu. Anggaplah kamar ini sebagai tempat perlindunganmu, bukan penjaramu. Syekh Abdurrahman kemudian meraih sebuah tasbih dari saku jubahnya dan mulai memutar butiran-butirannya dalam zikir yang sunyi. Ia memejamkan mata, membiarkanku tenggelam dalam kebingungan yang bercampur dengan rasa syukur yang luar biasa. Malam itu, di bawah langit kamar yang asing, aku menyadari bahwa rencana jahat Hamad baru saja membentur tembok karang yang tak pernah ia duga. Hati nurani ayahnya sendiri. Cahaya fajar menyelinap malu-malu melalui celah tirai sutra, menyapu lantai kamar dengan warna keemasan yang pucat. Aku terbangun dengan perasaan linglung. Jantungku sempat berdegup kencang saat menyadari aku tidak berada di ranjang tipis kamarku yang biasanya. Aku berada di ranjang raksasa yang empuk, dikelilingi oleh kemewahan yang terasa ganjil. Namun, saat mataku beralih ke sofa di ujung ruangan, rasa takut itu mereda. Syekh Abdul Rahman masih di sana, duduk tenang dengan sebuah kitab suci di pangkuannya. Ia tampak sudah lama terjaga, tenggelam dalam baris-baris ayat yang ia baca dengan suara nyaris tak terdengar. Aku segera turun dari ranjang, merapikan abaya yang masih melekat di tubuhku dan menunduk takzim. Tuan, maafkan saya tertidur terlalu lama. Syekh menutup kitabnya dan menatapku dengan senyum tipis yang tulus. Istirahatmu adalah hakmu, Fitri. Di kamar ini, kau bukan pelayan yang harus bangun sebelum matahari untuk memoles perak. Kau adalah istriku di mata hukum dan tamuku di mata Tuhan. Pagi itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bergegas ke dapur. Syekh memintaku untuk tetap di kamar dan membantunya menyiapkan keperluan pribadinya. Tugas yang biasanya dilakukan oleh perawat atau Hamad sendiri. Saat aku membantunya merapikan letak gutra, kain kepala, di pundaknya, aku merasakan tangannya yang keriput, namun hangat menyentuh punggung tanganku sekilas. Hamad akan datang sebentar lagi. Bisiknya, nadanya berubah serius. Dia akan datang dengan topeng anaknya yang berbakti, mencari tahu apakah investasinya berjalan sesuai rencana. Kau hanya perlu diam dan terlihat patuh. Biar aku yang bicara. Benar saja, tak lama kemudian, ketukan keras terdengar di pintu. Tanpa menunggu izin yang pantas, Hamad melangkah masuk. Ia mengenakan jubah putih yang sangat bersih, namun wajahnya tampak kuyu, seolah ia baru saja menghabiskan malam dengan menghitung angka-angka di kepalanya. Matanya langsung menyisir ruangan, berhenti sejenak pada tempat tidur yang berantakan, lalu beralih padaku dengan kilat kepuasan yang menjijikkan. Pagi yang indah, ayah, sapa Hamad dengan nada yang dibuat-buat ceria. Ia mendekati Syekh dan mencium tangannya, sebuah sandiwara yang kini membuatku mual melihatnya. Bagaimana malam pertamamu? Aku harap Fitri melayani ayah dengan baik. Syekh Abdurrahman menjawab dengan suara datar. Dia perempuan yang sopan, Hamad. Kau memilihkan pendamping yang tepat untuk masa tuaku. Hamad menyeringai lalu menoleh padaku. Bagus kalau begitu. Fitri, keluar dan siapkan sarapan khusus untuk ayah. Ingat, perlakukan dia seperti raja. Saat aku melewatinya, ia merendahkan suara,
cukup untuk ku dengar sendiri. Kau melakukannya dengan baik, gadis desa. Jangan lupa, 1 tanda tangan lagi dari ayah, dan kau bisa segera memeluk uangmu. Aku keluar dengan hati yang mendidih. Di lorong yang sepi, aku menyandarkan punggung ke dinding pualam, mencoba mengatur napas. Keserakahan Hamad bukan lagi sekadar ambisi. Itu adalah racun yang menetes di setiap sudut rumah ini. Setelah sarapan, Syekh memintaku menemaninya di beranda belakang yang menghadap ke taman labirin. Di sana, di bawah naungan pohon zaitun, ia mulai membuka tabir yang lebih gelap. "Fitri, kau harus tahu mengapa Hamad begitu terburu-buru," ucapnya sambil menatap air mancur yang gemericik. "Ayahku, kakek Hamad, meninggalkan wasiat yang ketat. Warisan utama keluarga Al-Zahrani hanya bisa turun sepenuhnya jika aku memiliki pendamping yang sah dan menetap di rumah ini hingga akhir hayatku. Hamad ingin aku segera menandatangani pengalihan kuasa sebelum kesehatanku benar-benar tumbang. Dia ingin menguasai yayasan pendidikan dan tanah-tanah wakaf untuk ia ubah menjadi proyek komersial yang rakus." Aku mendengarkan dengan saksama. "Tapi Tuan, kenapa Tuan tidak menghentikannya?" Syaikh menatapku dengan mata yang basah oleh air mata yang tak sempat jatuh. Seorang ayah selalu berharap anaknya akan berubah, Fitri. Aku memberinya kesempatan demi kesempatan, namun yang ia lihat dari diriku hanyalah tumpukan harta yang menghalangi jalannya. Namun sekarang, setelah melihatnya menyeretmu ke dalam permainan ini, aku sadar, diamku adalah kejahatan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kunci kecil dari balik jubahnya dan memberikannya padaku. Kunci ini menuju ke laci tersembunyi di ruang perpustakaan bawah tanah. Di sana ada dokumen asli yayasan. Hamad telah memalsukan beberapa di antaranya untuk mengelabui notaris. Jika terjadi sesuatu padaku, kau harus memegang dokumen itu. Kau adalah satu-satunya orang yang tidak bisa ia curigai saat ini. Aku menerima kunci logam dingin itu dengan tangan gemetar. Kini aku bukan hanya seorang istri simpanan atau pelayan yang terjepit. Aku adalah pemegang rahasia seorang syaikh. Ada kekuatan aneh yang mulai tumbuh di dadaku. Rasa takut yang sejak awal menyelimutiku kini perlahan berganti menjadi amarah yang terkendali. "Saya akan melakukannya, Tuan," ucapku mantap. Syaikh Abdul Rahman mengangguk, lalu menatap langit Riyadh yang mulai terik. "Berhati-hatilah, Fitri. Serigala yang lapar akan menjadi sangat ganas saat ia merasa mangsanya mulai lepas dari genggaman." Malam itu aku kembali ke kamar dengan beban baru di pundakku. Aku menatap kunci di genggamanku, lalu menatap pantulan diriku di jendela. Di balik bayangan perempuan desa yang lemah ini, sekarang tersimpan sebuah rahasia yang bisa meruntuhkan seluruh ambisi Hamad Al-Zahrani. Kunci logam kecil di dalam saku abayaku terasa seperti bongkahan bara api yang membakar kulit. Setiap kali kakiku melangkah menyusuri lorong pualam yang sunyi, bunyi gemerincing halus dari saku itu membuat jantungku mencelos, seolah suara itu adalah alarm yang meneriakkan pengkhianatanku pada Hamad. Hari ini, rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Hamad sedang pergi ke Jeddah untuk urusan bisnis selama 2 hari. Dan ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh aku sia-siakan. "Fitri, kau tampak pucat. Apa Syaikh terlalu banyak menuntutmu?" tanya Maryam saat kami berpapasan di dekat Binatu. Aku memaksakan senyum, meski otot wajahku terasa kaku. "Hanya kurang tidur, Maryam. Udara gurun terkadang membuatku sesak." Aku bergegas pergi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh. Aku menuju ke perpustakaan bawah tanah. Sebuah ruangan yang jarang dikunjungi karena suasananya yang dingin dan lembab. Ruangan itu adalah labirin rak buku raksasa yang menyimpan sejarah keluarga Al-Zahrani. Di sana, debu menari-nari dalam berkas cahaya lampu yang redup, memberikan kesan bahwa waktu telah berhenti berputar. Sesuai instruksi Syaikh, aku mencari rak di sudut paling belakang, di balik deretan kitab-kitab hukum kuno. Dengan tangan gemetar, aku meraba dinding kayu yang dingin, hingga jemariku menemukan sebuah lubang kunci kecil yang tersembunyi di balik ukiran motif geometris. Aku memasukkan kunci itu. Klik. Sebuah laci kecil terbuka perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah map kulit berwarna hijau tua. Saat aku membukanya, aku melihat dokumen-dokumen asli yang dijelaskan Syaikh. Namun,
bukan hanya itu yang kutemukan. Di bawah dokumen yayasan, terselip sebuah buku catatan kecil milik Hamad. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membukanya, dan seketika nafasku tercekat. Di sana, Hamad mencatat setiap pengeluaran suap untuk pejabat bank dan notaris. Bahkan, ada sebuah rencana garis besar untuk memasukkan Syaikh ke panti jompo atau mempercepat kondisinya segera setelah pernikahan ini dianggap sah secara hukum untuk mencairkan warisan. Dia tidak hanya menginginkan harta, dia menginginkan ayahnya lenyap. Ya Tuhan, bisikku menutup mulut dengan tangan agar jeritanku tidak lolos. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga, berat dan berirama. Itu bukan langkah kaki pelayan. Pikiranku kalang kabut. Aku segera mengembalikan map dan buku itu ke dalam laci, menguncinya, dan memasukkan kembali kunci itu ke saku. Aku hanya sempat menarik sebuah buku acak dari rak sebelum sesosok bayangan muncul di ambang pintu. Itu adalah salah satu pengawal pribadi Hamad, seorang pria bertubuh besar dengan mata yang selalu waspada. Nyonya Fitri, suaranya berat, penuh selidik. Apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Hamad melarang siapapun masuk ke ruangan ini tanpa izin. Aku mencoba mengatur detak jantungku, meski rasanya paru-paruku menyempit. Aku mengangkat buku di tanganku, sebuah buku puisi Arab tua yang tidak kupahami isinya. Syaikh memintaku mencarikan buku untuk dibacakan sore ini. Beliau sedang merasa kesepian. Pengawal itu menyipitkan mata, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Detik-detik berlalu seperti jam yang berkarat. Akhirnya, ia mengangguk kaku. Lain kali, mintalah kami yang mengambilkannya. Mari, saya antar Anda kembali ke atas. Aku berjalan melewatinya dengan lutut yang terasa lemas seperti jeli. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Aku harus lebih berhati-hati. Sore harinya, aku kembali ke kamar Syaikh. Beliau sedang duduk menatap taman, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Aku menceritakan apa yang kutemukan di perpustakaan, termasuk catatan gelap Hamad. Mendengar itu, tangan Syaikh yang memegang tasbih berhenti bergerak. Bahunya merosot, seolah beban pengkhianatan anaknya baru saja bertambah 10 kali lipat. Dia benar-benar sudah kehilangan jiwanya, bisik Syaikh lirih. Matanya berkaca-kaca, menatap kosong ke arah pepohonan. Dia menganggap nyawa ayahnya sendiri sebagai angka di atas kertas. Aku berlutut di samping kursi rodanya. Tuan, kita harus bertindak. Dia akan kembali besok, dan saya takut dia akan mulai menekan Tuan untuk tanda tangan terakhir. Syaikh Abdul Rahman memegang bahuku. Kekuatannya seolah kembali pulih dari sisa-sisa harga dirinya. Kau benar, Fitri. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan. Jika dia ingin bermain dengan hukum manusia yang kotor, maka aku akan menggunakan hukum Tuhan yang adil. Aku akan memanggil notaris pribadiku secara rahasia malam ini, tapi aku butuh kau untuk satu hal lagi. Apa itu, Tuan? Kau harus menjadi saksiku. Kau harus menyimpan bukti-bukti itu di tempat yang tidak bisa ia jangkau. Jika sesuatu terjadi padaku sebelum wasiat baru ini disahkan, kaulah yang harus membawa kebenaran ini ke hadapan hukum. Malam itu, di tengah kesunyian rumah yang megah namun busuk, aku menyadari bahwa aku bukan lagi Fitri yang malang. Aku adalah mata-mata di jantung kekuasaan Al-Zahrani. Aku sedang berjalan di atas benang tipis antara keselamatan keluargaku dan keadilan bagi seorang pria tua yang terkhianati. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Riyadh, aku tidak merasa takut lagi. Aku merasa marah. Dan amarah itu memberiku keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suara deru mesin mobil mewah di halaman depan terdengar seperti guntur yang membelah keheningan rumah. Aku berdiri di balik tirai kamar lantai atas, mengintip ke arah gerbang besi tinggi yang terbuka lebar. Hamad telah kembali, lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sinar lampu depan mobilnya menyapu dinding kamar, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jemari hitam yang hendak mencekikku. Dia sudah di sini, bisiku pada Syaikh Abdul Rahman yang duduk tenang di sofa sambil menggenggam tasbihnya. Syaikh hanya mengangguk pelan, matanya tidak bergeming dari jendela. Biarkan dia masuk, Fitri. Serigala tidak akan menyerang jika dia tidak mencium bau ketakutan. Tenangkan dirimu, ambil napas dalam-dalam.
dan jadilah bayangan yang patuh. Aku segera merapikan abayaku, memastikan kunci laci dan catatan kecil yang sempat kuselipkan di balik lapisan kain pinggangku tidak menonjol. Jantungku berdentum, menciptakan irama panik yang berusaha kutekan sekuat tenaga. Saat aku melangkah keluar kamar untuk menyambutnya, sebagaimana tugas seorang istri sekaligus pelayan di rumah ini, aku berpapasan dengan Hamad di puncak tangga. Wajahnya tampak kaku, debu perjalanan Jeddah masih tertinggal di kerah jubahnya, namun matanya memancarkan kegelisahan yang tajam. Ia tidak menyapaku dengan sopan. Ia justru mencengkeram lenganku, cukup kuat hingga aku meringis pelan. "Di mana ayahku?" tanyanya dengan suara serak. "Syaikh sedang beristirahat, Tuan Hamad," jawabku dengan suara yang kuusahakan tetap datar dan patuh. Ia menatapku dengan tajam, seolah sedang membedah isi kepalaku. "Pengawalku bilang kau pergi ke perpustakaan bawah tanah kemarin. Untuk apa?" Darahku serasa berhenti mengalir. Aku sudah menduga pengawal itu akan melapor, tapi aku tidak menyangka Hamad akan langsung mengonfrontasiku sedetik setelah ia menginjakkan kaki di rumah. Aku memaksakan diriku untuk menatap matanya, meski setiap sel di tubuhku ingin lari menjauh. "Syaikh merasa bosan dan ingin mendengar puisi-puisi lama, Tuan. Saya hanya menjalankan perintah beliau," kataku dengan nada yang sedikit gemetar. Getaran yang sengaja kutunjukkan agar ia berpikir, aku hanya ketakutan karena kehadirannya, bukan karena rahasia yang kusimpan. Hamad melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu mendengus meremehkan. "Puisi, orang tua itu sudah hampir mati dan masih memikirkan Rima? Minggir, aku harus bicara padanya." Ia melangkah masuk ke kamar Syaikh tanpa mengetuk. Aku mengikutinya dari belakang, berdiri di sudut ruangan seperti pajangan yang tak terlihat. Hamad tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan seberkas dokumen dari tas kulitnya dan meletakkannya di atas meja kecil di depan ayahnya. "Ayah, kesehatanmu semakin tidak menentu," ucap Hamad dengan nada yang dipaksakan lembut, namun penuh desakan. "Notaris sudah menyiapkan dokumen pengalihan aset yayasan ke bawah kendaliku sepenuhnya. Ini demi kebaikan keluarga. Kita tidak ingin urusan bisnis terganggu jika sewaktu-waktu sesuatu yang buruk terjadi padamu." Syaikh Abdul Rahman mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap dokumen itu, lalu menatap anaknya. "Sesuatu yang buruk, Hamad? Atau sesuatu yang sudah kau jadwalkan?" Suasana kamar seketika menjadi begitu dingin. Hamad terdiam sesaat, matanya sedikit membelalak mendengar sindiran ayahnya. "Apa maksud ayah? Aku melakukan ini untuk menjaga nama Al-Zahrani. Nama Al-Zahrani tidak dibangun di atas pengkhianatan anakku." Suara Syaikh terdengar sangat berwibawa, memenuhi setiap sudut ruangan. "Aku akan menandatanganinya, tapi tidak hari ini. Besok, setelah jamuan makan malam keluarga. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku menyerahkan tanggung jawab ini dalam keadaan sadar." Hamad tampak ragu. Ia ingin memaksa, namun ia juga tahu bahwa jika ayahnya menunjukkan perlawanan di depan umum, rencana warisannya bisa dipermasalahkan oleh Dewan Syariah. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai amarahnya. "Baiklah, besok malam. Jangan membuatku menunggu lebih lama lagi, ayah," ujar Hamad sambil menyambar kembali dokumennya. Sebelum keluar, ia menoleh padaku dengan tatapan yang sangat mengancam. "Dan kau, Fitri, pastikan dia dalam kondisi siap besok. Jika dia mendadak berubah pikiran, aku akan memastikan kau kembali ke desamu dalam peti kayu." Setelah pintu tertutup dengan bantingan keras, aku jatuh terduduk di lantai. Seluruh tubuhku lemas. "Tuan, dia akan membunuh kita jika dia tahu." Syaikh Abdul Rahman mendekatiku dengan kursi rodanya. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh kepalaku dengan lembut. "Dia tidak akan menang, Fitri. Besok malam, perjamuan itu tidak akan menjadi pesta kemenangannya, melainkan pengadilannya. Kau sudah menyimpan dokumen asli itu dengan aman?" Aku mengangguk, meraba kain di pinggangku. "Ada pada saya, Tuan." "Bagus. Sekarang kita harus bersiap. Malam ini akan menjadi malam terpanjang bagi kita, tapi fajar kebenaran tidak akan pernah terlambat datang." Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi jendela, menatap kegelapan gurun yang luas. Di bawah sana,
Aku melihat Hamad mondar-mandir di taman sambil berbicara di telepon. Kemungkinan besar sedang mengordinasikan langkah terakhirnya. Aku menyadari bahwa besok bukan hanya soal uang 15 miliar rupiah atau warisan Syaikh. Ini adalah tentang hidup dan matiku. Aku adalah seorang perempuan kecil dari Jawa yang kini berdiri di garis depan pertempuran melawan raksasa keserakahan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan martabatku dihancurkan lagi. Udara pagi di Riyadh terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Meski sistem pendingin udara di kediaman Al-Zahrani bekerja dengan sempurna, aku merasa seolah oksigen di sekitarku kian menipis. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana semua sandiwara ini akan mencapai puncaknya, atau hari di mana aku akan kehilangan segalanya, termasuk nyawaku. Aku berdiri di depan cermin, merapikan abaya hitamku. Di balik lapisan kain di area pinggang, dokumen asli yang kucuri dari perpustakaan dan catatan gelap Hamad terselip rapi, terikat kencang dengan kain tipis agar tidak bergeser. Setiap kali aku bergerak, gesekan kertas itu terasa seperti bisikan peringatan yang terus-menerus memacu adrenalin di nadiku. "Fitri!" Suara Hamad menggelegar dari lantai bawah, membuatku tersentak. Aku segera turun. Hamad berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh beberapa pria berjas gelap, notaris dan pengacara pribadinya. Ia tampak seperti seorang jenderal yang siap menaklukkan wilayah baru. Matanya yang merah menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. "Mana ayah? Kenapa belum turun untuk sarapan?" tanyanya dengan nada menuntut. "Syaikh sedang menyelesaikan sholat duhanya, Tuan. Beliau meminta waktu sebentar untuk merenung sebelum jamuan nanti malam." Jawabku selirih mungkin, berusaha menjaga ekspresi wajah tetap datar. Hamad mendekat, langkah sepatunya bergema keras di atas lantai marmer. Ia berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma kopi pahit dan tembakau dari napasnya. "Pastikan dia tidak terlalu banyak merenung. Katakan padanya, semua tamu penting, kerabat dan dewan syariah akan tiba jam 7 malam. Jika dia melakukan gerakan yang salah, atau jika kau mencoba membisikkan sesuatu yang aneh ke telinganya, kau tidak akan pernah melihat matahari besok pagi." Ia menyentuh pundakku dengan telunjuknya, menekan cukup dalam, hingga aku merasa tulang selangkanganku linu. "Kau mengerti, pelayan?" "Saya mengerti, Tuan," bisiku sambil menunduk. Setelah ia pergi, aku bergegas menuju kamar Syaikh. Namun, saat melewati lorong dapur, aku melihat Maryam sedang menangis di pojok ruangan. Hatiku mencelos. Aku mendekatinya perlahan. "Maryam, ada apa?" Ia menatapku dengan mata sembab. "Fitri, berhati-hatilah. Tadi aku tidak sengaja mendengar Hamad berbicara di telepon. Dia memesan tiket pesawat satu arah untukmu ke Indonesia untuk besok pagi. Tapi, dia bicara pada seseorang tentang kecelakaan di bandara. Dia tidak berniat membiarkanmu pulang hidup-hidup setelah semua ini selesai." Darahku terasa mendidih sekaligus membeku. Jadi, janji 15 miliar itu memang hanyalah umpan kosong. Sejak awal, aku adalah saksi yang harus dimusnahkan. Aku memeluk Maryam sekilas, mencoba menyalurkan keberanian yang sebenarnya aku sendiri hampir kehabisan. "Terima kasih, Maryam. Tolong, tetaplah di dapur dan jangan terlibat lebih jauh. Aku tidak ingin kau ikut dalam bahaya ini." Aku masuk ke kamar Syaikh Abdul Rahman dengan napas memburu. Beliau sedang duduk di sajadahnya, menatap ke arah kiblat dengan ketenangan yang luar biasa. Saat aku menceritakan peringatan Maryam, beliau tidak menunjukkan keterkejutan. "Keserakahan seringkali berteman dengan kekejaman, Fitri," ucap Syaikh tenang. "Dia ingin menghapus jejak, tapi dia lupa bahwa Tuhan adalah sebaik-baiknya pembuat rencana." Syaikh kemudian memintaku mengambil sebuah amplop kecil dari bawah bantalnya. Di dalamnya terdapat sebuah kartu nama dan sebuah kode digital. "Ini adalah pengacara pribadiku, namanya Yusuf. Dia telah menungguku di hotel dekat bandara. Dia membawa draft wasiat terbaru yang sudah aku diktekan secara rahasia melalui alat bantu dengar digital ini. Kemarin malam saat Hamad mengira aku sedang tidur. Tapi bagaimana kita bisa memasukkannya ke sini, Tuan?" "Penjagaan di gerbang sangat ketat," tanyaku panik. "Dia akan masuk sebagai bagian dari rombongan Dewan Syariah.
Kau harus menemuinya di area parkir saat rombongan tiba. Berikan dokumen asli yang kau simpan itu padanya sebagai bukti pendukung. Tanpa dokumen asli itu, wasiat baruku bisa digugat oleh Hamad di pengadilan. Tugas ini terasa seperti misi bunuh diri. Keluar ke area parkir di saat Hamad dan pengawalnya sedang dalam kondisi siaga penuh adalah hal yang nyaris mustahil. Namun, aku teringat pada ibuku. Aku teringat pada martabatku yang telah diinjak-injak selama berada di rumah ini. Saya akan melakukannya, Tuan Syaikh. Saya akan mencari jalan, kataku dengan tekad yang bulat. Sisa hari itu berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Aku membantu menyiapkan ruang perjamuan, mengatur piring-piring perak, dan memastikan semua bunga teratai di atas meja tampak sempurna. Setiap kali pengawal Hamad melintas, aku menahan napas, memastikan dokumen di pinggangku tidak mengeluarkan suara. Pukul 6 sore, tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di halaman. Aku melihat Hamad sedang menyambut tamu-tamu penting dengan senyum palsunya yang paling lebar. Ini adalah saatnya. Saat semua orang sibuk bersalaman dan berbincang, aku menyelinap melalui pintu samping pelayan menuju area parkir yang remang-remang. Hatiku berdegup kencang. Setiap bayangan pohon kurma tampak seperti sosok Hamad yang siap menerkamku. Aku mencari mobil dengan plat nomor yang disebutkan Syaikh. Di sana, di pojok gelap dekat tembok luar, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal berdiri dengan gelisah. "Tuan Yusuf?" Bisiku. Pria itu menoleh cepat. "Fitri, mana dokumennya?" Aku merogoh ke dalam abayaku, mencabut dokumen-dokumen itu dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Saat tanganku hendak menyerahkan map tersebut, sebuah suara dingin memecah kegelapan dari belakangku. "Jadi, ini caramu mencari udara segar, Fitri?" Aku membeku. Suara itu bukan suara Hamad. Itu adalah suara pengawal setianya yang paling kejam, yang kini berdiri dengan senter menyala yang menyorot tepat ke wajahku. Cahaya senter itu membutakan mataku. Aku mengangkat tangan secara refleks untuk menghalau silau yang menusuk, sementara jantungku terasa seolah baru saja jatuh ke dasar lambung. Pengawal itu, Rashid, melangkah maju dari balik bayangan mobil SUV hitam. Wajahnya yang kotak tampak seperti pahatan batu yang dingin di bawah siraman lampu taman. "Nyonya Fitri," suaranya berat, penuh nada mengejek yang membuat bulu kuduku berdiri. Sejak kapan seorang istri Syaikh memiliki urusan di sudut gelap parkiran dengan pria asing? Tuan Yusuf, pengacara itu, tampak mematung. Aku bisa melihat keringat menetes di pelipisnya. Tanganku masih memegang map kulit hijau itu, menyembunyikannya di balik lipatan abaya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku tahu, jika dokumen ini jatuh ke tangan Rashid, maka tamatlah riwayatku dan Syekh Abdul Rahman. Saya hanya mengantarkan barang titipan Syekh yang tertinggal. Suaraku bergetar, namun aku mencoba memberikan penekanan pada kata Syekh untuk mengingatkannya pada siapa majikan tertingginya. Rashid tertawa pendek, sebuah suara parau yang tidak menyenangkan. "Syekh tidak memerintahkan apapun padaku hari ini. Berikan map itu, Fitri, atau aku akan memanggil Tuan Hamad ke sini sekarang juga dan membiarkan dia yang membukanya." Ia mengulurkan tangannya yang besar. Jarak kami hanya 2 meter. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar suara gelak tawa tamu dari dalam rumah. Sebuah dunia yang sangat jauh dari maut yang mengintai di sini. Aku melirik Tuan Yusuf. Ia tampak gemetar, bersiap untuk lari. Jika dia lari, semuanya gagal. "Ini urusan rumah tangga, Rashid." Aku mencoba menggertak, keberanian yang muncul dari rasa putus asa yang paling dalam. "Apakah kau berani lancang kepada istri majikanmu? Jika kau menyentuhku, Syekh akan memecatmu malam ini juga." "Majikanku adalah pria yang membayar gajiku lebih besar dari yang bisa diberikan lelaki tua renta itu," balas Rashid sambil merangsek maju. Ia menyambar pergelangan tanganku dengan kasar. "Berikan!" Aku menjerit tertahan saat dokumen itu ditarik paksa. Namun, di saat yang genting itu, sebuah suara tenang dan berwibawa muncul dari arah kegelapan di belakang kami. "Lepaskan dia, Rashid." Kami semua menoleh. Di sana, di atas kursi roda elektriknya, Syekh Abdul Rahman muncul dari balik bayangan pilar. Beliau tidak sendirian. Di sampingnya berdiri 2 orang anggota Dewan Syariah
yang merupakan tamu paling dihormati malam itu. Rupanya, Syaikh telah merencanakan kepulangannya ke halaman lebih awal untuk menyambut tamu-tamu ini secara pribadi. Wajah Rashid memucat seketika. Ia melepaskan tanganku seolah pergelangan tanganku adalah besi panas yang membara. "Syaikh, saya hanya melihat Nyonya Fitri sedang..." Rashid terbata-bata, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Aku yang memintanya menemui Tuan Yusuf," potong Syaikh dengan nada dingin yang mematikan. "Tuan Yusuf adalah penasihat hukumku yang sah. Apakah kau punya masalah dengan itu?" Rashid menunduk dalam, tubuhnya yang besar seolah mengecil di hadapan wibawa sang Syaikh. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas." "Tugasmu adalah menjaga keamanan, bukan mengganggu urusan pribadiku. Pergi dari sini. Sekarang," perintah Syaikh. Rashid mundur perlahan, menghilang ke arah gerbang depan, namun aku tahu dia akan segera melapor pada Hamad. Begitu dia pergi, Syaikh memberi isyarat padaku. Aku segera menyerahkan map hijau itu kepada Tuan Yusuf. "Bawa ini ke dalam, Yusuf," bisik Syaikh. "Pastikan semua anggota dewan melihat dokumen asli ini sebelum perjamuan dimulai. Fitri, bantu aku kembali ke ruang tengah. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai." Aku mendorong kursi roda Syaikh dengan tangan yang masih gemetar hebat. Saat kami memasuki aula utama, aku melihat Hamad sedang berdiri di dekat meja prasmanan, memegang gelas kristal. Matanya menangkap kehadiran kami, dan saat ia melihat Tuan Yusuf berjalan di belakang kami dengan tas kerja yang erat didekap, wajah Hamad berubah menjadi merah padam. Ia tahu rencananya sedang terancam. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam seperti belati mengikutiku. Hamad meletakkan gelasnya dengan keras ke atas meja, lalu berjalan cepat menuju kami. Di tengah riuh rendah percakapan tamu-tamu terhormat, ia mendekat dengan aura yang sangat mengancam. "Apa yang kau lakukan, Ayah?" desisnya di samping kursi roda Syaikh. "Dan kenapa kau membawa orang asing ini ke sini?" Syaikh Abdul Rahman tersenyum tenang, sebuah senyum yang mengandung kekuatan badai. "Aku hanya mengundang saksi yang tepat, Hamad, agar warisan ini jatuh ke tangan yang benar-benar berhak." Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang megah, aku berdiri di belakang kursi roda Syaikh. Aku bukan lagi sekadar pelayan yang ketakutan. Aku adalah saksi dari sebuah kebenaran yang mulai tersingkap. Dan saat kulihat Hamad mulai kehilangan ketenangannya, aku tahu bahwa dinding pualam yang melindunginya selama ini mulai retak. Suasana di aula utama kini terasa mencekam, meski musik instrumental Arab mengalun lembut di latar belakang. Bau masakan kambing guling dan rempah-rempah yang mahal memenuhi udara, namun bagiku, aroma itu bercampur dengan bau pengkhianatan yang anyir. Aku berdiri tegak di belakang kursi roda Syaikh Abdul Rahman, mencoba mengabaikan tatapan mata Hamad yang seolah ingin menguliti hidup-hidup. Hamad berdiri hanya beberapa langkah dari kami, dikelilingi oleh para koleganya. Namun, matanya tidak pernah lepas dari tas kerja yang dibawa Tuan Yusuf. Ia mencoba menjaga martabatnya di depan para anggota Dewan Syariah. Namun urat-urat di lehernya yang menegang menceritakan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Hadirin sekalian," suara Hamad memecah kebisingan ruang tengah. Ia mengangkat gelasnya, mencoba mengambil kendali keadaan. "Terima kasih telah hadir di malam yang sangat bersejarah ini. Seperti yang kita ketahui, Ayahanda Syaikh Abdul Rahman telah memutuskan untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan keluarga dan yayasan kepada saya. Ini adalah bentuk kepercayaan yang sangat besar." Beberapa tamu bertepuk tangan, namun Syaikh Abdul Rahman tetap diam, wajahnya sedingin marmer. Ia memberikan isyarat padaku untuk mendorongnya ke tengah ruangan, tepat di samping Hamad. "Hamad, benar." Suara Syaikh terdengar lirih namun memiliki daya jangkau yang luar biasa. Seluruh ruangan seketika hening. Malam ini adalah tentang kepercayaan. Namun, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan tanda tangan paksa atau ancaman di balik pintu tertutup. Hamad tertawa canggung, wajahnya mulai memucat. "Ayah, sepertinya obat-obatanmu membuatmu sedikit bingung. Mari kita duduk dan..." "Aku sangat sadar, anakku," potong Syaikh dengan ketajaman yang membuat Hamad terkesiap. "Fitri,
tolong berikan berkas itu kepada Syaikh Mansur dari Dewan Syariah. Aku melangkah maju dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Ada kekuatan aneh yang mengalir di nadiku, sebuah keberanian yang lahir dari rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Aku mengambil map hijau yang tadi sempat direbut kembali dari Tuan Yusuf dan menyerahkannya kepada pria tua berjubah putih dengan janggut abu-abu yang duduk di kursi kehormatan. Hamad mencoba menyambar map itu dariku. "Jangan berani-berani, Fitri." Namun, tangannya tertahan oleh Tuan Yusuf yang tiba-tiba berdiri menghalanginya. "Tuan Hamad, biarkan Dewan Syariah menjalankan tugasnya. Dokumen ini adalah dokumen asli yayasan, beserta catatan tambahan mengenai manipulasi dana yang selama ini terjadi." Kericuhan kecil mulai pecah di antara para tamu. Bisik-bisik yang tajam menyebar seperti api di padang rumput kering. Syaikh Mansur membuka map itu, mengenakan kacamata bacanya, dan mulai membolak-balik lembarannya. Ruangan itu menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara detik jam di dinding. Hamad menatapku dengan kebencian yang murni. Kau pelayan hina. Disisnya rendah, hanya bisa didengar olehku. Kau sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Kau pikir kau akan selamat setelah ini? Aku menatapnya balik, tidak lagi menunduk. Harga diri saya tidak dijual seharga 15 miliar rupiah, Tuan Hamad. Dan keadilan untuk Syaikh tidak memiliki label harga. Syaikh Mansur mengangkat kepalanya, wajahnya tampak sangat serius. Hamad Al-Zahrani, dokumen ini menunjukkan adanya upaya pemalsuan tanda tangan dan pengalihan aset yayasan pendidikan ke rekening pribadi di luar negeri. Dan catatan ini menjelaskan rencana yang sangat tidak terpuji terhadap ayahmu sendiri. Dunia Hamad seolah runtuh di saat itu juga. Ia mundur selangkah, menabrak meja hidangan, hingga beberapa gelas kristal jatuh dan hancur berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu terdengar seperti simbol dari hancurnya ambisi yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. "Ini semua fitnah, perempuan itu yang menjebakku," teriak Hamad sambil menunjukku dengan jari gemetar. Syaikh Abdul Rahman memejamkan mata sejenak, tampak terluka oleh kenyataan bahwa anaknya tidak juga menunjukkan penyesalan. "Cukup, Hamad. Fitri tidak menjebakmu. Dia hanya menjadi mata bagi pria tua yang kau anggap buta. Dia hanya menjadi suara bagi kebenaran yang kau coba bungkam." Dua orang petugas keamanan rumah yang selama ini setia kepada Syaikh Abdul Rahman, bukan kepada Hamad, melangkah maju atas perintah Syaikh Mansur. Hamad terkepung di tengah kemegahan yang ia dambakan, kini menjadi pesakitan di rumahnya sendiri. Aku berdiri di samping kursi roda Syaikh, merasakan kelegaan yang luar biasa. Badai itu telah tiba, dan meski kilatnya sangat menakutkan, aku masih berdiri tegak. Syaikh meraih tanganku, meremasnya pelan sebagai tanda terima kasih. Di tengah aula yang kini penuh dengan ketegangan itu, aku menyadari bahwa pelayan kecil dari Jawa ini baru saja meruntuhkan kekuasaan seorang tiran dengan hanya berbekal keberanian untuk berkata jujur. Kekacauan di aula utama perlahan mereda, namun digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menyesakan. Hamad telah dibawa pergi ke ruang perpustakaan bawah oleh pihak keamanan keluarga, ironisnya, ke tempat yang sama di mana ia menyimpan semua rencana busuknya, untuk menunggu otoritas hukum tiba. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Saat ketegangan memuncak, aku merasakan tangan Syaikh Abdul Rahman yang menggenggam jemariku tiba-tiba melemas. Wajahnya yang semula setenang karang kini memucat seperti kertas perkamen tua. Napasnya tersenggal, pendek dan berat, seolah udara di ruangan ini mendadak berubah menjadi beban yang tak sanggup ia pikul. "Tuan Syaikh," panggilku panik. Ia tidak menjawab. Tubuhnya merosot di kursi roda. Keriuhan kembali pecah, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kepanikan. Tuan Yusuf dan beberapa tamu segera mendekat. Dalam hitungan menit yang terasa seperti selamanya, ambulans datang dan membawa kami menembus dinginnya malam Riyadh menuju rumah sakit khusus kerajaan. Kini, aku berdiri di koridor rumah sakit yang sunyi. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidungku, mengingatkanku pada aroma kematian yang coba dihindari semua orang di rumah besar itu. Maryam datang menyusul,
membawakanku segelas air dan sebuah selimut tipis. Ia tidak bicara banyak, hanya duduk di sampingku sambil merapal doa-doa dalam bahasa Tagalog yang tidak kupahami, namun frekuensi kesedihannya sampai ke hatiku. Pukul 3 pagi, seorang dokter keluar dengan wajah yang letih. Ia memberi isyarat padaku dan Tuan Yusuf untuk masuk. Beliau meminta kalian. Waktunya tidak banyak. Jantungnya sudah terlalu lelah menanggung beban emosi malam ini. Langkahku terasa berat saat memasuki ruang ICU. Syekh Abdul Rahman terbaring di sana, dikelilingi oleh kabel-kabel dan layar monitor yang berkedip-kedip. Namun, saat melihatku, ia memaksakan sebuah senyum kecil. Cahaya di matanya meredup, tapi kejernihannya masih ada. "Fitri, mendekatlah," bisiknya parau. Aku berlutut di samping tempat tidurnya. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. "Saya di sini, Tuan. Maafkan saya jika semua ini karena rencana kita." "Tidak," ia memotong dengan suara yang sangat lembut. "Ini adalah kehendaknya. Aku hanya tidak ingin mati dalam keadaan membiarkan kezaliman menang." Ia menoleh ke arah Tuan Yusuf. "Yusuf, bacakan. Sekarang, sebelum aku kehilangan suaraku." Tuan Yusuf mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Ini bukan map hijau yang tadi, melainkan sebuah dokumen resmi bersegel merah. Dengan suara yang stabil namun bergetar oleh emosi, Yusuf mulai membaca wasiat terakhir Syekh Abdul Rahman, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Saya, Abdul Rahman Al-Zahrani, menyatakan bahwa seluruh aset yayasan dan kepemilikan properti keluarga akan dialihkan kepada Dewan Wakaf Pendidikan dan Panti Asuhan. Untuk putraku Hamad, aku mencabut hak waris utamanya. Namun, aku tetap menyediakan tunjangan hidup bulanan yang minimal, agar ia belajar arti kerja keras dan rasa syukur yang selama ini ia injak-injak." Yusuf berhenti sejenak, menatapku, lalu melanjutkan. "Dan untuk Fitri, perempuan yang telah menjaga kehormatanku dan kejujuran rumah ini, aku menyatakan pernikahan kami dibatalkan secara hukum dan syariah karena tidak memenuhi unsur kerelaan sejak awal. Namun, aku mewariskan dana perlindungan hukum, biaya pendidikan hingga tingkat tertinggi, dan modal usaha yang sah baginya sebagai bentuk kafarat atas penderitaan yang ia alami." Aku terisak. "Tuan, saya tidak butuh semua itu. Saya hanya ingin Tuan sembuh." Syekh Abdul Rahman meraih tanganku sekali lagi. Kali ini genggamannya sangat ringan, seperti kepakan sayap kupu-kupu yang hampir berhenti. "Uang itu bukan untuk membelimu, Fitri. Itu untuk memerdekakanmu. Pulanglah ke Indonesia, bangunlah desamu. Pastikan tidak ada lagi perempuan yang harus menjual mimpinya hanya karena kemiskinan." Ia kemudian menatap ke langit-langit ruangan, bibirnya bergerak perlahan melafalkan kalimat tauhid. Monitor di samping tempat tidur mulai mengeluarkan suara bising yang panjang dan datar. Petugas medis bergegas masuk, namun aku tahu Syekh sudah pergi. Beliau pergi dengan tenang, meninggalkan dunia yang mencoba menghancurkannya. Namun ia pergi sebagai pemenang. Aku berdiri di sana, di ruangan yang kini terasa begitu hampa, menyadari bahwa hidupku baru saja berubah selamanya. Aku bukan lagi Fitri sang pelayan, bukan lagi istri kontrak yang ketakutan. Aku adalah saksi dari sebuah kemuliaan yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Riyadh masih diselimuti kabut tipis saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan syariah. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota yang mulai terbangun terdengar seperti derau statis di telingaku. Di tanganku, aku menggenggam sebuah map berisi surat pembebasan kontrak dan dokumen hak milik yang sah atas namaku. Semuanya telah selesai. Drama panjang yang menguras air mata dan nyawa itu akhirnya menemui titik nokta. Persidangan terakhir tadi berlangsung sangat melelahkan. Aku harus kembali berhadapan dengan Hamad. Namun, pria yang berdiri di balik jeruji besi ruang sidang itu bukan lagi singa padang pasir yang angkuh. Ia tampak rapuh dengan jubah yang kusut dan mata yang merah karena amarah yang membusuk di dalam dada. Saat hakim membacakan vonis atas dakwaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan kekerasan, Hamad sempat menatapku. Tatapannya masih penuh kebencian, namun kini ada gurat ketakutan di sana.
Ketakutan seorang pria yang baru menyadari bahwa uang tidak bisa menyuap takdir. Kau pikir kau menang, Fitri? Desisnya saat penjaga menggiringnya melewati kursiku. Kau tetaplah seorang babu yang mencuri keberuntungan dari ayahku. Aku tidak menunduk. Tidak lagi. Aku menatapnya lurus, dengan ketenangan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman. Saya tidak mencuri apapun, Tuan Hamad. Saya hanya mengambil kembali martabat yang Tuan coba rampas. Semoga penjara memberi Tuan waktu untuk mengenal ayah Tuan, lebih baik daripada yang Tuan lakukan seumur hidup. Tuan Yusuf menungguku di dekat mobil. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan rasa hormat yang tulus. Semua dana sudah ditransfer ke rekening internasional atas namamu, Fitri. Sesuai wasiat Syekh, kau aman. Hamad tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Dia akan menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji. Terima kasih Tuan Yusuf, untuk semuanya. Ucapku tulus. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasihlah pada dirimu sendiri, karena tidak menyerah pada ketakutan. Balasnya. Kemana kau akan pergi sekarang? Bandara? Aku menggeleng pelan. Ada satu tempat lagi. Aku meminta supir untuk mengantarku ke makam Syekh Abdul Rahman di pinggiran kota. Makam itu sederhana, hanya gundukan tanah dengan nisan batu tanpa hiasan berlebih, sesuai dengan tradisi di sini. Aku duduk bersimpuh di sana, merasakan angin gurun yang kering menerpa wajahku. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa terjepit. Hanya ada rasa syukur yang menyesakkan dada. Tuan Syekh, bisikku pelan. Saya pulang hari ini. Terima kasih telah melihat saya sebagai manusia. Saya berjanji, amanah Tuan tidak akan sia-sia. Sore harinya, aku berdiri di terminal keberangkatan Bandara Internasional King Khalid. Maryam ada di sana untuk melepas pelukanku. Kami berdua menangis, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Ia memutuskan untuk tetap bekerja di Riyadh, namun di sebuah lembaga sosial yang kini didanai oleh Yayasan Syekh yang baru. Jangan lupakan aku saat kau sudah membangun sekolahmu di desa, Fitri. Candanya sambil menghapus air mata. Tidak akan pernah, Maryam. Kau adalah saudaraku. Saat pesawat mulai lepas landas dan lampu-lampu kota Riyadh perlahan mengecil seperti butiran permata di atas hamparan pasir gelap, aku menyandarkan kepala ke kursi. Di saku tasku, ada foto ibu dan adik-adikku. Aku bukan lagi Fitri yang malang yang datang dengan ketakutan akan kemiskinan. Aku pulang sebagai perempuan yang telah melewati api dan keluar sebagai emas. Debu gurun mungkin masih tertinggal di bajuku, namun jiwaku kini seputih pualam yang telah dibersihkan. Perjalanan ini memang pahit, namun di atas awan yang membawa aku kembali ke tanah air, aku menyadari bahwa cahaya keadilan akan selalu menemukan jalannya. Selama ada hati yang berani untuk tetap jujur